ing dalem sakuse ambalan kang peneh. Jadi terus berputar seperti perputaran matahari dan bulan. Tidak bosan-bosannya matahari taat kepada Allah setiap pagi muncul dari timur, terbenam di barat, dan bulan muncul. Semua diatur oleh Allah terus bergilir. Terus tanaman-tanaman itu dipun tukulake dening Allah supados makhluke Allah taala niku sagedhahar. Nek wis sagedhahar saged ngibadah. Nek saged ngibadah niku makhluke Allah eling dumateng Allah sing maringi kehidupan. Mengawali kembali pengajian rutin Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 malam Sabtu di Pondok Pesantren Ponpes Jabal Nur, Bukit Jabal, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Setelah libur sepanjang Ramadan dan Syawal, Kiai Haji Ali Nuruddin atau akrab disapa Ustaz Ali langsung mengingatkan dan mengajak ratusan jemaahnya untuk meningkatkan dan senantiasa bertafakur kepada Allah. Sebagaimana diketahui, tafakur artinya merenung, memikirkan, menimbang, dan mengheningkan cipta. Tafakur adalah kunci untuk membuka pintu cahaya ilahi, pintu segala pengetahuan agar mencapai pemahaman yang baik tentang Allah. Ustaz Ali mengatakan, penting bagi seorang muslim melakukan tafakur, sebagai bentuk refleksi diri agar bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur. Tafakur adalah sesuatu yang akan sangat bermanfaat jika dilakukan dengan tepat, yang membuat seseorang lebih percaya kepada Allah. Keutamaan tafakur adalah dapat membuat seseorang semakin mengenal Allah. Orang yang gemar bertafakur akan mengetahui betapa besar kekuasaan Allah, sehingga timbul rasa cinta sekaligus takut kepada Allah. Ini hal yang kemudian mendorong seseorang semakin bertakwa kepadanya. Jadi istilahnya itu mengingatkan supaya hamba Allah itu selalu tafakur, ya. Selalu tafakur tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah itu menumbuhkan buah-buahan, tanaman-tanaman. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat malam dan siang bergiliran, sehingga hamba Allah itu harus banyak berpikir tafakur tentang kebesaran Allah, sehingga akan selalu mengingat kepada ciptaan Allah, kebesaran Allah, betapa indahnya ya di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langit yang penuh dengan bintang. Itu di dalam kitab An-Nasihat itu kan terdapat nasihat-nasihat supaya orang-orang yang berakal, yang punya akal ya, punya akal yang sempurna itu akan bertafakur, akan berpikir tentang kebesaran Allah, sehingga akan bertambah imannya kepada Allah, sehingga akan tahu bahwa hakikat kehidupan ini adalah pengabdian kepada Allah. Ya, Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain adalah untuk beribadah. Sehingga kalau berbicara tentang kebesaran Allah, maka akan tumbuh ingatannya kepada Allah, akan tumbuh bertambah imannya atau bertambah kekuatan imannya. Nah, kitab Nasihat itu adalah nasihat-nasihat dari Rasulullah, nasihat-nasihat dari sahabat-sahabat Rasulullah, nasihat-nasihat daripada tabi'in dan para ulama, yang tidak lain pengambilannya adalah dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sehingga akan menumbuhkan satu kesemangatan di dalam beribadah kepada Allah, sehingga bagaimana supaya nilai-nilai ibadah itu adalah akan tumbuh rasa cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Karena puncak daripada ibadah di kita Nasihat itu kan, puncaknya ibadah itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa mencintai Allah dan Rasulnya kalau orang itu ibadahnya kurang, ilmunya kurang? Bagaimana mereka bisa mengerti tentang hakikat kehidupan tanpa wahyu Allah dan tanpa petunjuk Rasulullah?
Jadi nasihat-nasihat yang ada di dalamnya itu adalah nasihat-nasihat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Merujuk pada kitab Nasyaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, pengasuh Ponpes Jabal Nur Kiai Haji Ali Nuruddin menerangkan, tafakur adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Allah. Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa tafakur bisa dilakukan dengan 5 cara. Pertama, tafakur tentang kekuasaan Allah. Tafakur ini bisa menetapkan penghadapan diri kepada Allah dan meyakininya. Kedua, tafakur tentang kenikmatan Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan rasa cinta kepadanya. Ketiga, tafakur tentang janji Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan rasa senang beribadah kepadanya. Keempat, tafakur tentang ancaman Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan rasa takut kepadanya. Kelima, tafakur tentang kecerobohan diri dari melakukan ketaatan kepada Allah. Tafakur ini menghasilkan rasa malu kepada Allah. Kitab Nasyaihul Ibad adalah kitab kuning yang memiliki peran sentral di jantung pemahaman agama masyarakat Muslim Indonesia. Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, tapi kini telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nasihat-nasihat yang terkandung dalam kitab Nasyaihul Ibad, diantaranya bersumber dari hadis dan selebihnya adalah atsar atau ucapan para sahabat dan pengikut Rasulullah, akan menggugah kesadaran umat Islam Indonesia untuk lebih dekat kepada Allah. Dalam kitab ini, Syekh Nawawi menawarkan berbagai macam solusi untuk membenahi kekurangan-kekurangan sekaligus mencerahkan umat. Seperti biasa, pengajian rutin Jumat malam Sabtu di Ponpes Jabal Nur Kaliwungu diawali dengan tahlil dan dipungkasi dengan doa, dilanjutkan dengan menikmati jamuan makan bersama seluruh jemaah. Ini kan jasate. Roh niku bakal ningali jasate. Ora iku jebule koyo ngono yo. Roh iki bakal ndelok jasate iki. Kompor Allah. Lah roh niku dipindah wonten alam barzah alam kubur. Ojo kliru. Ning alam kubur iki dhewean dengan gelap gulita si ijen kecuali sing ngancani aman. Iki penting sangat. Ojo terlena ning dunia, kowe hanya donya tok. Sebab yang namanya mati kowe ora dikabari. Jadi wong mati dikabari lak dojan mangan. Iki matine seminggu maneh lah wis. Wong sujud benak wis terus ya. Ya kan? Ora dikabari. Kadang-kadang gagah ganteng ora kilingan mati, ujug mati. Sebab urip ning donya niku, nek cara ilmu tasawuf, bahwa urip ning donya niku ora urip sing temenanan niku, mboten. Karena apa? Ning donya niku ibarat wong mlaku sing bakal balik wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Donya niku jembatan, bukan tujuan. Ampun keliru. Donya niku jembatan. Donya niku tempate berbuat baik kanggo sangu wonten alam barzah tumekaning alam akhirat. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi rahmat, maringi pangampunan dumateng kula panjenengan sami, dipun tetepake iman lan Islam. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pada waktu ninggal di dunya dipun paring husnul khotimah.